Hai BTS lovers. Di film kali ini menceritakan tentang serial Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 1 Part 1. Menceritakan tentang Po yang kehilangan gelar master naganya. Kita kembali bertemu dengan si panda gembul yang menggemaskan sebagai kesatria naga terkeren sepanjang masa. Setelah menjadi pahlawan terkenal dan pelindung lembah Giok dari berbagai bencana, Po memiliki tugas yang sangat ia sukai, yaitu tur makanan Cina sambil menemui para penggemarnya. Nah, pertama, Po akan mengunjungi restoran pangsit raksasa bernama Pel Pela di desa Wangkun. Di sana mereka memiliki sarung tangan Wu Gao yang sangat sakti. Po disambut dengan sangat meriah sebagai master naga. Sekarang status Po sudah setara dengan Uguay sebagai seorang master. Ketenarannya membuat para fans Po sangat beringas, yang membuat pemilik toko pangsit takut jika tokonya hancur sebab kericuhan tersebut. Hingga ia pun membiarkan Po untuk masuk ke dalam lemari sambil menunggu pangsitnya datang. Melihat Po terkurung di dalam toko, dua ekor musang datang menuju ke arah sarung tangan sakti. Mendengar teriakan minta tolong, Po sebagai master naga pun berusaha keluar untuk menolong. Tapi perbuatannya malah membuat kedua musang itu lepas dan mendapatkan sarung tangannya. Tanpa sengaja, Po mengenakan sarung tangan, kemudian jatuh dengan menghancurkan seluruh desa. Memanfaatkan keadaan itu, para musang kembali mencuri sarung tangan sambil dikejar oleh hewan bertopeng. Po juga ikut mengejar dari belakang, menggoyang-goyangkan tali penyeberangan dan mementalkan mereka bertiga. Dengan saling merebut, mereka pun melakukan pertarungan di atas kereta gerobak. Saat Po kembali ke desa, ia mendapati desa itu sudah hancur. Para penduduk pun tidak lagi menghormatinya. Mereka menyalahkan Po atas apa yang sudah terjadi. Ditambah, kini sarung tangan sakti itu hilang tercuri. Pai Pei mengusirnya agar segera pergi dari desa. Sampai-sampai anak yang sangat menyukai Po sekarang sangat membencinya. Kabar buruk yang terjadi di desa Wangkun segera tersebar ke berbagai penjuru. Senyuman yang sebelumnya Po lihat tidak kembali tersirat di wajah para hewan. Mr. Pink mencoba menenangkan Po menggunakan semangkuk mie instan. Dia juga memberitahu kabar buruk bahwa gelar master naga milik Po dicabut oleh kaisar. Dan lebih buruknya lagi, semua action figure Po dikembalikan. Dari belakang, hewan bertopeng yang dikira Po adalah komplotan penjahat mendatanginya. Kesalahpahaman itu pun membuat Po langsung menyerangnya. Kenyataannya, hewan bertopeng itu adalah seekor beruang betina bernama Lutera, seorang kesatria yang diutus oleh Ratu Inggris untuk mencari master naga dan menghentikan kedua musang. Kedatangan Lutera membuat kedua musang itu kabur dari London dan pergi jauh ke dataran Cina untuk mencuri sarung tangan sakti yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Mendengar hal tersebut, Po pun mengajukan dirinya untuk membantu Lutera. Karena jika mereka bisa kembali mendapatkan sarung tangan sakti, tentu Po juga bisa kembali mendapat gelarnya sebagai master naga. Ditambah, Po dengan tidak sengaja mencopot jempol pada bagian sarung tangan sakti. Mau tidak mau, Lutera pun mengikuti kemauan Po, karena Lutera juga nggak begitu tahu wilayah Cina. Namun saat pagi tiba, Po malah ditinggal oleh Lutera. Hal itu pun tidak menghalangi Po untuk tetap pergi mencari Lutera dan para musang. Sementara itu, kedua musang sedang menikmati keberhasilannya setelah mendapatkan sarung tangan sakti. Mereka sampai di sebuah hutan kumuh dan dihadang oleh para buaya. Ketua penjahat para buaya yang bernama Chun Tao sangat tertarik dengan sarung tangan yang ada di tangan mereka. Setelah jauh berjalan, akhirnya Po menemukan Lutera yang sedang bertanya arah. Di situ, potongan jempol sarung tangan sakti mulai bercahaya dan menarik Po dengan sangat kuat. Aslinya Lutera sangat malas sama Po karena dia kesiangan. Tapi akhirnya, Lutera pun bersedia mencari bersama Po. Dalam perjalanan, Po meminta diajarkan cara untuk menjadi kesatria ala-ala Inggris. Tapi untuk menjadi kesatria sepertinya, Po harus mengabdi selama puluhan tahun. Saat istirahat, Po juga menunjukkan resep pedas Mr. Pink kepada Lutera yang membuatnya sangat marah. Ketertarikan Po pada benda-benda sakti tak terpungkiri setelah melihat pedang mengkilap milik Lutera. Ia juga menceritakan berbagai senjata-senjata hebat yang ia cacat dalam catatan kesatria. Lalu, Lutera juga menceritakan tentang kedua musang pencuri, yang mana mereka merupakan penyihir yang memanipulasi masyarakat Inggris selama ratusan tahun. Bahkan, mereka berusaha membunuh Ratu Inggris, namun berhasil tertangkap. Tapi naasnya, saat penjagaan melemah, mereka berdua melarikan diri dari penjara untuk mencuri sarung tangan sakti agar bisa menembus pertahanan Inggris. Tidak ingin membuang banyak waktu, Lutera mengajak Po untuk segera melanjutkan perjalanan dan sekarang mereka sudah tiba di sungai lava.
Jalur itu juga yang dilewati oleh para musang karena terlihat dari bekas tinjauan sarung tangan sakti. Untuk melewati sungai lava, Po mengeluarkan kekuatan inner peace-nya. Dari sana, Po melemparkan tali ke Lutera dan ia akan menahannya untuk penyeberangan. Namun secara tiba-tiba, Chun Tao bersama bawahannya datang. Ia menuntut balas dendam kepada Po yang pernah memenjarakan mereka. Scene berganti, begitupun dengan Lutera, ia harus bisa melewati tali sambil bertarung melawan para buaya. Keahlian Kung Fu Po berhasil menyelamatkan Lutera dari para buaya. Akan tetapi, buaya itu tidak menyerah. Mereka masih terus mengejar. Pedang milik Lutera pun tercuri oleh Chun Tao karena perhatiannya yang teralihkan. Kemudian untuk mendapatkan kembali pedangnya, Po mengajak Lutera untuk bisa bekerja sama dengannya dan ide tersebut pun membuahkan hasil. Satu persatu, buaya yang tersembunyi di lubang berhasil mereka pukul jatuh ke dalam lava. Meski mereka berhasil menangkap Chun Tao, ia mengeluarkan semua pasukannya untuk menjatuhkan mereka berdua ke dalam lava. Namun, lagi-lagi Po berhasil membalikkan keadaan dengan menyelamatkan Lutera dan melawan para buaya. Setelah berhasil membawa kembali pedang milik Lutera, jempol sarung tangan sakti kembali bersinar dan di sanalah keberadaan para musang. Ternyata, sarung tangan jempol sakti di jempol Po bangkit ketika sarung tangan sakti itu digunakan. Ternyata, ledakan itu berasal dari batu perpustakaan yang ada di desa Paralandak. Dengan segera, Lutera dan Po sampai dan menyelamatkan penduduk desa. Para landak itu adalah para biksu yang menjaga kulungan sejarah dataran Cina. Di sana juga tertera berbagai sejarah Po yang berhasil mengalahkan ancaman-ancamannya. Meskipun Kaisar mengambil gelarnya sebagai Master Naganya, tapi Po tetaplah Po, seorang legenda untuk mereka. Menurut pengakuan biksu, mereka sudah menangkap pelakunya. Lalu untuk memastikan hal tersebut, Lutera dan Po menaiki tongkat kala untuk menemui mereka. Tapi rupanya, hewan yang mereka tangkap bukanlah kedua musang, melainkan biksu kecil lain bernama Sen. Kemudian karena dia satu-satunya landak yang melihat kedua musang itu, Lutera berencana membebaskannya dari penjara secara diam-diam dengan menyuruh Po. Scene berlanjut dengan usaha keras, Po akhirnya berhasil masuk ke tempat penggulungan dan membujuk penjaga agar berhasil mengeluarkan Zen. Tapi di bawah, Lutera melihat beberapa pengawal kerajaan yang datang untuk membawa Zen ke sel. Rencana pelarian Po tidak berjalan mulus. Justru, ia terlihat seperti mengantarkan Zen untuk para pengawal kerajaan. Dan itu membuat Lutera terpaksa untuk turun tangan. Di saat ia sedang terdesak, Po datang untuk membantu memukuli mereka sambil menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan. Setelah berhasil membawa Zen kabur, ia pun memberitahu kalau kedua musang itu mencari gulungan senjata Qian Sang, sebuah gulungan yang memperlihatkan 4 senjata terhebat pada masanya, yang salah satunya adalah sarung tangan sakti. Senjata-senjata itu kini terpencar ke berbagai daerah berbeda yang terletak sangat jauh. Di tengah perbincangan ketua biksu bersama pengawal kerajaan, hampir menemukan mereka. Oleh sebab itu, Zen pun melakukan pengalihan untuk membiarkan Lutera dan Po melarikan diri. Po menyadari salah satu senjata yang diterangkan Zen adalah sebuah cambuk api abadi, tetapi ia tidak menemukan di mana letak cambuk itu. Sepulangnya para pengawal kerajaan ke istana, mereka segera melaporkan penyerangan terhadap mereka yang dilakukan oleh Po. Mendengar kabar buruk tersebut, Kaisar merasa Po telah menjadi ancaman untuk dataran Cina. Untuk itu, Kaisar berencana mengutus para komodo si pasukan terlarang menangkap dan memberi hukuman berat kepada Po. Sampai sekarang, Lutera tidak mempercayai dongeng tentang cambuk api yang kekuatannya bisa membelah pulau. Tapi karena tidak memiliki petunjuk lain, Lutera mengikuti kemauan Po untuk menemui hewan yang membuat buku tersebut yang bernama Linggau. Namun sebelum masuk ke dalam desa, Po harus berhati-hati karena udah banyak poster yang menempel tentang dirinya. Dari situlah ia memiliki ide dengan menyamar menjadi Master Bambulus. Lutera dan Po mulai membaur di antara para penduduk dan menemukan tempat tinggal Linggau. Sementara itu, para pasukan terlarang terus mengikuti jejak mereka berdua dengan membawa kurungan besi. Saat mereka akan menemui Linggau, Po mendapat kabar buruk bahwa beliau ternyata telah meninggal 3 bulan lalu. Anak Linggau yang bernama Lao juga memperingatkan Po dan mengusir mereka karena dia nggak mau ada penggemar mendiang ayahnya berkerumun di sekitar rumahnya. Untuk mendapatkan petunjuk mencari cambuk api tersebut, Lutera memutuskan menerobos masuk mencari petunjuk di dalam rumah bersama Po. Lalu di sana Po mendapatkan buku petunjuk itu. Mengetahui hal tersebut, Lao pun membunyikan gong peringatan dan para pasukan terlarang juga sampai di desa mereka. Lao sangat menyayangi buku peninggalan ayahnya. Ia masih sedih karena saat Linggau membacakan buku itu, Linggau meninggal di hadapan Lao.
Begitupun dengan Lutera, senjata yang terus ia bawa memiliki kenangan terakhir tentang kakaknya. Namun, meski seperti itu, Lutera tetap menggunakan pedang tersebut untuk mengenang kakaknya dan berfungsi sebagai senjata agar ia bisa membela kaum yang lemah. Sejatinya buku adalah jendela dunia yang harus dibaca. Oleh sebab itu, Lau akan membacanya bersama Lutera, bukan dengan Po. Buku itu menceritakan kalau cambuk api sakti sampai di kota yang telah hilang. Di sanalah cambuk itu disimpan dan dijaga oleh kesatria. Kisah pengalaman buruk juga dikabarkan kepada semua orang agar cambuk itu tidak digunakan oleh hewan yang berniat jahat. Selain itu, buku tersebut juga menggambarkan peta menuju ke kota yang hilang dan lokasi itu berada di balik gunung. Tempat Lau dan Linggau sering berkunjung menghabiskan waktu bersama. Kemudian ia pun memutuskan untuk memberikan peta itu kepada Lutera dan Po, lalu membagikan kisah terakhir karya ayahnya untuk semua orang. Dan scene berganti di saat Lutera dan Po akan melanjutkan perjalanan. Di sana mereka berhadapan dengan pasukan terlarang. Perhatian mereka yang teralihkan membuat Lutera dan Po kalah dengan beberapa serangan. Po pun langsung ditangkap dan dibawa ke hadapan kaisar. Lutera nampaknya sama sekali tidak akan membantu Po. Secara mendadak, para pasukan terlarang diserang oleh sosok hewan misterius. Sementara itu, Lutera yang diikuti oleh seorang anak rubah bernama Rabi masih melanjutkan perjalanannya untuk mengejar para musang. Di sana mereka tiba di sebuah gurun pasir yang sedang kelelahan dan kehausan. Mereka mengikuti petunjuk dari kulungan yang mereka curi. Lutera dan Rabi juga melihat gurun itu, dan Rabi mengenal kalau tempat itu adalah sebuah pasar rempah. Ia pun akan menunjukkan jalannya untuk Lutera. Po yang merasa takut dengan hewan yang telah menyelamatkannya, menggoyangkan gerobak sampai meluncur ke jurang dan tanpa sengaja membebaskannya dari sangkar besi. Ia masih diikuti oleh salah satu pasukan terlarang bernama Wei Min, yang juga hasil kabur dari ikatan hewan misterius. Wei Min tahu jika saat ini Po sedang berusaha membersihkan namanya untuk mendapatkan kembali jabatannya sebagai Master Naga. Oleh karena itu, ia akan berusaha membantu Po agar bisa mendapatkan kembali gelarnya dan juga kepercayaan kaisar sebagai pasukan terlarang. Berkat bantuannya, Po sampai ke tempat tujuan pertamanya, yaitu pasar rempah. Bersamaan dengan Lutera yang lebih dulu tiba di pasar itu, hal yang membuat Po tertarik adalah makan. Sampai-sampai mereka tidak menyadari kehadiran para musang yang berada di belakang mereka. Ketika Po baru menyadari kehadiran para musang, di saat itu juga Wei menunjukkan sifat aslinya. Ia cuma memancing Po agar masuk ke dalam borgolannya. Kericuhan kedua musang disadari oleh Lutera dan Po yang masih terborgol di gerobak. Mereka pun mengejar para musang. Ditambah Wei Min juga masih terus mengincar Po. Keadaan mereka bertiga mengubah semuanya. Ketika Po menghajar Wei Min, hal itu justru membuat salah satu musang tertangkap. Akan tetapi, masalah baru datang. Hewan misterius itu rupanya mengincar keberadaan Lutera dan membuat para musang lolos dari mereka. Rupanya sejak awal, hewan misterius itu sengaja melepaskan Po untuk mengikutinya sampai bertemu dengan Lutera. Lutera dan Po melarikan diri darinya dan terjebak dalam badai pasir. Beruntungnya nih, Rabi menyelamatkan mereka. Ia juga membawa mereka menuju jalan keluar dan mengembalikan peta yang jatuh dari tangan Lutera. Dan untuk melanjutkan perjalanannya, Lutera memberikan tanggung jawab kepada Po untuk menentukan jalan. Rabi pun kembali ke pasar dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Berbarengan dengan hewan misterius yang memaksa Rabi untuk memberitahu kemana perginya Lutera dan Po, karena orang tua Rabi terancam, ia pun memberikan gambaran peta yang hampir mirip dengan milik Po, yang mana saat ini mereka berdua terus melakukan perjalanan melewati padang pasir tanpa beristirahat sedikit pun. Ditambah Lutera yang terus mengingat masa kecilnya bersama mendiang kakaknya yang sedari kecil telah melatih dirinya. Lutera dilatih untuk menjadi kesatria yang berjuang keras. Berbeda dengan Po, ia memiliki caranya sendiri dalam mengatasi kelemahan dirinya, meski hal itu terlihat tidaklah masuk akal. Di sisi yang berbeda, hewan misterius mengikuti arahan berkat bantuan Rabi. Dari belakang, ia juga diikuti oleh kedua musang karena mereka tahu Lutera dan Po akan menuntun mereka sampai ke kota yang hilang. Dan malam pun datang, Lutera dan Po beristirahat. Scene berganti, kenangan saat kakak Lutera melatihnya terbawa sampai ke dalam mimpi, dan ternyata saat ini mereka telah tiba di kota yang telah hilang. Terlihat dari berbagai tanda di sekitar mereka yang sesuai dengan peta. Setelah jauh berjalan, hewan misterius sudah mulai dekat dengan Lutera dan Po. Ia juga menyadari keberadaan kedua musang yang terus mengikuti dirinya. Karena tujuan mereka sama-sama mencari Lutera dan Po, para musang pun membuat kesepakatan bersama hewan misterius, yang mana mereka akan membantunya mendapatkan Lutera dan Po. Lalu para musang hanya menginginkan petanya. Ketika Lutera dan Po memastikan tempat oasis, ia berhadapan dengan raksasa batu. Po menyadari kalau raksasa batu ini bukanlah penjaga kota yang hilang, melainkan ia adalah kota itu. Lutera pun mengingat pesan terakhir kakaknya. Jadi,
ia memaksa untuk masuk ke dalam mulut raksasa itu seperti yang Po lakukan. Tidak ada yang menyangka kalau kota itu ternyata berada di dalam perut raksasa dan tidak dihuni oleh siapapun. Dan tidak lama kemudian, Po melihat cambuk api sakti itu. Meski tidak ada jebakan yang menyerang, tetapi mereka bertemu dengan seekor kera tua, penunggu kota yang hilang. Pada episode sebelumnya, Po dan Lutera bertemu dengan kera bernama Rahmini. Kera yang mengaku sebagai penjaga cambuk pusaka. Rahmini mengutarakan kalau tidak ada yang bisa membuka cambuk pusaka itu. Bahkan tidak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Po terlihat sangat cemas. Selagi berkeliling, Po dan Lutera terus mengutarakan niat mereka yang ingin menjaga cambuk pusaka tersebut. Tapi jawaban Rahmini masih tidak berubah hingga Lutera berjanji dengan segenap hati. Melihat ketulusan itu dan ragu dengan kondisinya sekarang, Rahmini mulai melunak dengan menunjukkan satu-satunya jalan keluar yang sudah tertimbun. Tapi dia juga masih belum bisa percaya soal cambuk pusaka. Mendengar hal itu, Po dan Lutera memiliki rencana. Mereka berdua akan membuka jalan tersebut, berharap Rahmini berubah pikiran dan memberikan cambuk itu ke mereka. Di tengah jalan, mereka memiliki sedikit masalah. Po yang lagi overthinking sama ayahnya, jadi ragu-ragu ketika mencoba melompati sebuah jurang dan berujung terjatuh ke jurang tersebut. Tidak sampai di situ, mereka juga harus terkepung oleh para zombie. Lutera yang geram dengan Po karena anxiety-nya berlebihan, membuat dia menyemangati Po dan berjanji kalau dia akan membawanya pulang. Tanpa pikir panjang, Po pun langsung membantu mengalahkan zombie. Melihat kemampuan Po dan Lutera yang mengesankan dan mau melindungi dirinya, Rahmini luluh, kemudian mau untuk memberikan cambuk itu ke mereka berdua. Mereka sudah tiba di pintu keluar. Rahmini dan Lutera juga sudah berhasil keluar, tapi sayangnya Po harus tertinggal karena ada zombie yang menahannya. Di tempat lain, hewan misterius yang bernama Colin tidak sengaja terjatuh dan membuat kakinya cedera. Melihat hal itu, Klaus dan Veruca langsung membantunya dengan sebuah ramuan sihir. Colin yang akhirnya mengetahui kalau mereka adalah penyihir, langsung menyerang mereka. Balik ke tempat Po, Lutera yang terus berusaha mengeluarkan Po dengan cambuk apinya, ditertawakan oleh Rahmini. Ternyata, Rahmini bukanlah penjaga cambuk pusaka, melainkan seorang penjarah. Dan parahnya lagi, cambuk yang dia berikan ke Lutera adalah cambuk yang palsu. Lalu, Rahmini juga berniat untuk menjual pecutnya ke Kaisar Cina. Po yang hampir putus asa, ia berimajinasi tentang ayahnya yang memberikan semangat dengan bilang, "Anakku, jangan menyerah, kamu masih punya kekuatan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu jempolmu." Po akhirnya tersadar kalau jempolnya ada bagian dari sarung tangan sakti. Dia pun berhasil meloloskan dirinya dari tempat tersebut. Sesampainya di luar, dia kaget karena Lutera dan Rahmini saling menyerang. Tanpa basa-basi, Rahmini langsung pergi layaknya Spider-Man. Kemudian Lutera menjelaskan semuanya. Begitu juga soal jempolnya yang diminta mereka bisa memanggil bagian lain dari sarung tangan sakti itu ketika menggunakan kekuatannya. Dan benar saja, Klaus dan Veruca yang sedang bertarung sengit terbawa oleh sarung tangan yang tidak terkendali. Saat ini kita diperlihatkan oleh masa lalu Veruca, di mana dia dulunya adalah seorang penyihir yang mampu mengendalikan tumbuhan ketika bulan purnama bersinar. Di tempat lain, Po dan Lutera terus berlatih soal skenario mereka agar bisa merebut sarung tangan sakti dari Veruca. Namun, karena ketidakpuasan Lutera membuatnya putus asa, apalagi dengan ambisi besarnya yang ingin sekali menangkap Klaus dan Veruca. Di perjalanan, Veruca dan Klaus bertemu dengan salah satu gadis desa yang sedang memanen jamur. Dia memaksa gadis itu untuk membawa mereka ke desanya. Mengingat keadaan Klaus yang mengalami cedera pasca pertarungannya dengan Colin, tanpa disangka, mereka berdua begitu disambut di desa tersebut. Para penduduk juga mau untuk merawat Klaus. Singkat cerita, mereka yang begitu dilayani oleh para warga desa tidak sadar kalau mereka itu dijebak, dan semua yang mereka minum adalah obat bius. Para warga desa yang sedang mengadakan perayaan panen mengira kalau Klaus dan Veruca merupakan pemberian dewa dari hasil panen mereka. Klaus yang dibawa oleh para warga membuat Veruca meratapi nasibnya yang sudah tidak bisa melakukan sihir. Dia juga mengingat masa kelamnya ketika dia dijebloskan ke penjara. Bahkan jendela tahanannya juga ditutup agar dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dari sinar bulan. Entah berapa lama ia ditahan,
Suatu masa tiba, di mana Klaus datang untuk membebaskannya. Klaus juga bilang semua penyihir sudah dibantai dan hanya tersisa mereka berdua. Tanpa disangka, Veruca mampu membangkitkan sihirnya kembali. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang desa tanpa ampun. Veruca yang ingin menutup serangan dengan sarung tangan sakti, membuat kontak ke jempol Pooh dan menarik mereka berdua ke tempat Klaus dan Veruca berada. Mereka akhirnya bertemu dan langsung saling serang. Lutera juga mampu merebut sarung tangan saktinya. Veruca ingin yang mengeluarkan sihirnya, ternyata gagal karena matahari yang sudah terbit. Akan tetapi, di sini Veruca sama sekali tidak takut, mengingat kalau kemampuan sihirnya sudah kembali. Di sisi lain, Kaisar menangkap ayah Pooh untuk menginterogasi soal keberadaan Pooh. Namun ayah Pooh tidak mau memberitahunya, dan membuat dirinya harus dijebloskan ke dalam penjara. Tidak lama kemudian, Rahmini tiba di tempat Kaisar. Dia pun langsung memberitahu maksud dan tujuannya ke Kaisar Cina, yaitu menjual cambuk sakti, dengan harga setengah dari harta kerajaan Cina. Tentu Kaisar menganggapnya remeh. Lalu tanpa basa-basi, Rahmini pun langsung menunjukkan cambuk sakti yang dia miliki. Keadaan di dalam sudah cukup kacau, tapi Kaisar ternyata menjebak Rahmini dan ingin merebut paksa cambuk darinya. Rahmini pun dengan terpaksa harus melakukan perlawanan. Balik lagi ke Pooh, Lutera yang mengatakan kalau kerjasamanya dengan Pooh sudah berakhir, membuat Pooh sedih. Pooh mencari akal agar terus bisa bekerja sama dengan Lutera. Pooh berencana ingin mengantarkan Lutera ke perbatasan, lalu pergi mengambil cambuk dari Rahmini. Karena obrolan tersebut, dua musang bersaudara jadi tahu keberadaan cambuk tersebut. Sesampainya di dermaga, Pooh langsung menyewa sebuah perahu. Namun karena kondisinya yang buron, mengharuskan dia memilih perahu yang jelek, dan juga ada bendera anti pemerintah. Lutera mulai geram, karena lambatnya laju perahu dibanding berjalan kaki. Ditambah ada festival bulan purnama yang diadakan, membuat dia ingin berjalan kaki saja. Dua musang pun menyetujui ide itu, mengingat kekuatan sihir Veruca yang tidak berguna saat di atas air. Namun Pooh bersikukuh dan memujuk Lutera untuk lebih enjoy. Apalagi ini hari terakhirnya ia berada di Cina. Pooh mulai mengenalkan segala budaya dan ciri khas dari Cina ke Lutera, dengan si musang yang terlihat sedang menyusun rencana. Benar saja, dua musang memanggil penjaga dan mengaku kalau mereka telah diculik oleh Pooh. Pooh pun membuat pembelaan, tapi karena bendera anti pemerintah di perahunya, dan aduan warga kalau Pooh mencuri barang milik mereka, membuatnya harus dikejar oleh para penjaga. Beruntungnya, para penjaga yang sudah berhasil memojokkan Pooh teralihkan oleh bulan yang sudah muncul dengan indahnya. Hal itu pun langsung dimanfaatkan mereka untuk melarikan diri ke daratan. Dan benar saja, Klaus dan Veruca berhasil meloloskan diri dan merebut kembali sarung tangan sakti dari Pooh, dan melanjutkan pergi ke tempat Kaisar berada. Pooh dan Lutera yang berhasil lolos juga langsung menyusulnya. Rahmini yang mencoba melarikan diri harus terkena jebakan istana. Cambuk sakti juga berhasil direbut oleh sang Kaisar. Klaus dan Veruca yang melihat kalau Pooh dan Lutera di belakangnya, membuat rencana dengan bersembunyi sampai mereka mendapatkan momentum untuk merebut cambuk sakti. Singkat cerita, setibanya di istana, Pooh dan Lutera langsung tertangkap. Di sini, Pooh mencoba untuk memberi penjelasan ke Kaisar dengan panjang lebar. Tapi, Kaisar tidak berubah pikiran, ditambah Collins yang tiba-tiba datang. Dia mengenalkan diri kalau dia adalah kesatria dari Inggris yang diutus oleh sang ratu untuk menangkap Lutera, yang ternyata ia telah mencuri peralatan kesatria dari istana Inggris. Layaknya seperti reuni, Pooh bertemu dengan Wei Min yang kini menjadi penjaga tahanan, dan ayah Pooh juga, dan Rahmini di penjara. Pooh yang terus mencoba keluar dari sana, ditawarkan bantuan oleh Rahmini, dengan catatan kalau mereka berhasil kabur, cambuknya harus dia yang membawa. Rencana Rahmini ternyata simpel. Dia cuma pura-pura pengen kencing, lalu melumpuhkan Wei Min. Di sana juga ada Zen si bocah rebahan. Klaus dan Veruca sudah berada di istana, berbarengan dengan kedatangan Pooh. Lalu pertarungan sengit pun terjadi. Rahmini yang mendapati Kaisar sedang melarikan diri, langsung dimanfaatkan untuk merebut cambuk sakti dan pergi kabur dari istana. Tidak mau kalah, Kaisar juga terus membuntutinya. Lutera yang mencoba menjelaskan tujuannya, kalau dia berniat membalaskan dendam ke Klaus dan Veruca si penyihir terakhir dan orang yang begitu dicari oleh istana Inggris. Collins yang baru tersadar kalau orang yang ditemui sebelumnya adalah buronan Inggris sedikit menyesal. Namun karena misi utamanya adalah menangkap Lutera,
dia masih bersikeras untuk membawanya. Tidak ada pilihan lain, Lutera pun dengan terpaksa melawan Collins. Lutera sempat terpojok, namun dengan keteguhan hatinya, dia mampu mengalahkan Collins dan mengikatnya. Sesampainya di istana, Lutera langsung disajikan dengan pertarungan sengit Pooh dan Veruca. Di episode terakhir, dibuka dengan adegan kejar-kejaran antara Rahmini dan Musang bersaudara. Lutera yang sudah berhasil menemui Pooh langsung meminta maaf soal perbuatannya. Lutera juga menjelaskan semuanya kalau dirinya lah penyebab kematian kakaknya. Jadi ketika kakaknya dulu memiliki misi untuk menangkap Klaus dan Veruca, Lutera disuruh untuk tetap di rumah. Namun Lutera mengabaikan hal itu. Dia mencoba untuk membuntuti sang kakak. Ketika sang kakak sedang bertarung sengit, tiba-tiba dia muncul dan mengalihkan perhatiannya hingga membuat sang kakak terbunuh. Mendengar hal itu, Pooh langsung bersemangat lari untuk mengejar Klaus dan Veruca. Pooh juga punya ide untuk mengejar ketertinggalannya dengan keahlian Zen. Ditambah dengan Wei Min yang memborgol dirinya ke Pooh. Ayah yang geram langsung berinisiatif untuk menyetir dengan pengalamannya yang pernah juara nasional kereta luncur. Mereka berhasil menyalip dan berencana mengambil cambuk dari Rahmini. Veruca yang didukung oleh sihir rembulan langsung beraksi dengan sihirnya. Klaus dan Veruca memberitahu tujuannya. Mereka ingin menggabungkan semua senjata sakti untuk menguasai dunia. Mereka pun akhirnya bertarung lagi dengan sengit. Walaupun Pooh belum pandai menggunakan cambuk saktinya. Ayah Pooh juga turun untuk membantu. Tapi sayang, Veruca mampu menahan serangan Pooh dengan serangan tangannya dan membuat cambuk itu berpindah tangan. Lutera terus berusaha, tapi Klaus dan Veruca terlalu kuat. Hingga akhirnya, Klaus dan Veruca berhasil meloloskan diri. Tapi ternyata, mereka tidak berhasil membawa cambuk saktinya, karena ternyata Rahmini berhasil menukarnya dengan yang palsu saat Klaus sedang berjalan ke kapal. Lalu mereka membuat aliansi untuk mengejar Veruca dan Klaus, dengan catatan ada harga mahal yang harus dibayar ke Rahmini. Kemudian, Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 1 pun selesai. Ending yang sangat membagongkan ya. Kita lanjut di Season 2 ya. Bye!